Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Diki Mulyana, guru SMP ITB Noma. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Tentunya mengulang kembali materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya tentang fungsi kuadrat. Nanti kalian bisa terakhirnya adalah kita mengaplikasikan untuk gambarnya seperti apa sih fungsi kuadrat yang kita sudah mengetahui tentang fungsi kuadrat. Nanti Bapak minta gambarnya menggunakan kertas berpetak ya. Kalau nggak punya kertas berpetak, pakai aplikasi boleh. Nanti Bapak kasih tahu untuk penggunaan aplikasinya di sini, yakni adalah menggunakan GeoGebra untuk membuktikannya. Nanti kita lihat itu boleh di-download ya, bebas. Nanti GeoGebra, nanti tinggal kalau mau apa namanya mengumpulkan boleh menggunakan aplikasi tersebut di foto nanti langsung ditaruh di bentuknya PDF ya dengan hasilnya seperti itu lebih gampang. Kalau susah ya menggunakan kertas berpetak untuk bisa menyelesaikannya. Silakan tinggal pilih saja. Baik, pada kesempatan ini Bapak langsung saja untuk menyelesaikan menggambar grafik fungsi kuadrat. Khusus untuk menggambar fungsi kuadrat ini Bapak akan masukkan ke dalam nilai praktik ya, sebagai nilai praktik di kognitif. Kan biasanya di kognitif, kalau ini di praktiknya. Jadi nanti sebagai nilai praktik langsung LKPD di sini. Sebagai nilai apa? UTS adalah gabungan dari penilaian harian yang sudah dilakukan di setiap LKPD-nya. Nanti sebagai nilai PTS. Nanti kita akan guru-guru akan membuka secara transparan untuk nilai-nilainya kepada kalian. Kira-kira sudah ada di poin berapa sih nilai kalian untuk mengejar hal tersebut. Nah, Pak, nanti kalau misalnya saya di bawah KKM bagaimana hasilnya? Nah, itu bisa diperbaikin yang di bawah KKM kalau matematika 75 ya. Nanti kalau yang lain silakan ditanyakan oleh guru masing-masing. Dan nanti ketika kecil ya mohon maaf silakan kalian minta perbaikan LKPD tersebut sehingga bisa mengupgrade nilai kalian. Gitu ya. Silakan bisa dicoba saja. Jadi untuk PTS-nya dipermudah, tidak mempersulit lagi. Nanti ketika pas baru kita akan mengevaluasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, kira-kira dapat poin berapa sih kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, langsung saja. Ini ada soal ya, kita akan membuat sketsa parabola dengan persamaan yang ada. Nah, kita lihat ya di sini ada sebentar Bapak ganti pointer dulu. Warna biru aja biar ini. Baik, ini adalah ada Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 4X dikurangi dengan 5. Nah, pertama adalah membuat nol fungsi atau titik potong pada sumbu X. Nah, ini seperti pertemuan yang pertama ya, yaitu membuat nol fungsi. Nah, ini caranya bagaimana? Yaitu kita tulis lagi ini soalnya X kuadrat ditambah dengan 4X ya. Nah, ini dikurangi dengan 5. Nah, yang seperti ini dong. Nah, ini masih ingat kan? Nah, jadi nol fungsinya berapa sih? Kita menggunakan pohon faktor. Ini X, karena X-nya 1, maka ini adalah X-nya. Ini X-nya, seperti ini kan. Nah, nanti kita akan lihat X yang di sini, maaf, ininya, terakhirnya adalah negatif 5. Nah, ini langsung aja ke negatif 5. Negatif 5 itu, kita buatkan faktorisasinya, yaitu berapa kali berapa? Negatif 1 dikali dengan 5. Nah, ini jangan sampai lupa nih yang ininya. Kalau belum bisa kalian agak sulitan nantinya. Nah, kita lihat ini negatif, ini salah satunya ada negatif. Berarti negatif 1 kalikan 5 adalah negatif 5, betul ya? Nah, kita jumlahkan negatif 1 ditambah dengan 5, hasilnya 4. Nah, kita lihat apakah benar hasilnya 4 positif? Ternyata betul. Nah, pakailah yang ini. Maka dapatnya adalah negatif 1 ditambah dengan 5. Oke. Sehingga di sini X-nya berapa sih? 1 sama dengan ini, kasih kayak yang dulu ya, 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, atau ini X ditambah dengan 5 sama dengan 0, sehingga X-nya adalah sama dengan negatif 5. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah, atau titik potong dari sumbu X-nya adalah titik potongnya ini kan X ya, maka titik potongnya yaitu ini kan X nya 1,0 ya, ini X nya, dan
dan negatif 5,0. Nah, seperti ini. Jadi nanti perpotongannya di titik potong 1, ini misalnya ada gambar. Nah, ini XY. Nah, 1,0 berarti 1,0 di sini kan. Dan yang satunya negatif 5,0, misalnya negatif 5. Nah, nanti potongnya kayak gini nih gambarnya. Seperti kali ini X-nya adalah positif, maka dia terbuka ke atas ya. Nanti bentuknya pasti seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi titik ini yang disebut dengan buat nol fungsi atau titik potong pada sumbu X. Ini ya, kayak gini. Oke. Next, selanjutnya adalah titik potong pada sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu Y itu ya tinggal dimasukkan aja Y-nya. Kan untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y, ini kan sumbu Y nih, ya ke atas. Berarti dia ada di posisi apa? X-nya adalah 0 kan? Nah, X-nya 0, kira-kira dapatnya berapa? Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Ya kan ini X kuadrat ya, ditambah dengan 4X dikurangi dengan 5 ya. Maaf, ini misalnya ada fungsinya fx ya. fx itu sama dengan y, dan y itu sama dengan fx. Nah, nanti ketika ini jadi tinggal f-nya fungsi fx-nya jadi fungsi ini ganti 0 x-nya, maka ini 0 kuadrat ditambah dengan 4 dikalikan 0. Oke, dikurangi 5. Oke, 0 kurangi 0 pangkat 0, 0 tambah 4 pangkat 0, 0. 0 tambah 0, 0, 0 dikurangi 5, maka hasilnya negatif 5. Sehingga kita dapatkan berapa? Titik potong Y-nya adalah yakni 0, negatif 5. Seperti ini. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Oke, berarti dia ada di sini. 0, negatif 5. Set. Nah, di sini. Nah, titik potongnya ada negatif 5 di sini. Nah, ini akan memotong tadi ya. Di sini negatif 5. Di sininya berapa tadi teh? 1 ya. Oh iya, 1. Jadi dia akan memotongnya, nanti akan memotong di sini. Jadi garisnya seperti ini. Oke. Jadi ada salah satu yang memotong di sumbu Y. Itu ya. Oke. Terus langkah ini udah langkah kedua nih yang B. Sekarang langkah yang ketiganya adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu kan yang kemarin. Masih ingat kah? Masih dong. Masih bahwa yang X sama dengan negatif B per 2A kan. Nah, ini kita lihat nih. Negatif B. Ini kita tahu dulu A-nya berapa nih? A-nya 1. B-nya berarti yang ini ya, 4. Dan C-nya adalah negatif 5. Oke, seperti ini. Nah, maka kita ambil nih, negatif B-nya adalah 4 per 2, A-nya adalah 1. Oke, sama dengan ini tanda kurungin yang besar, gak apa-apa, biar tidak ada, kalau ada negatif, nanti bisa aman. 4 per 2 ya. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, dengan negatif, maka ini adalah negatif 2 gitu. Ini sumbu simetrinya adalah negatif 2. Oke. Nah, kita udah dapat nih, sumbu simetri itu adalah nilai X-nya di negatif 2. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi kan dia gambarnya seperti yang tadi ya. Ini misalnya adalah negatif 5. Terus ini adalah 1 ya. Terus di sini adalah X-nya adalah negatif 5. Ya kan? Lalu dia ada negatif 2 nih, 1, 2 di sini. Misalnya ada di sini. Nah, ini negatif 2. Nah, negatif 2 itu adalah perpotongannya dari sini. Sumbu simetrinya titik gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih nanti adanya di mana. Nanti akan titik yang terakhir yang D ya. Nanti dia bentuknya gini, set gitu. Sudah dapat gambaran. Nah, di langkah yang ke C ini. Tapi kita akan menentukan titik ininya berapa sih? Nah, kita akan menemukan berarti dia mencari nilai minimum atau maksimum. Ingat, kita lihat gambar ini, X-nya adalah A-nya adalah 1. Nah, kita gambarnya seperti ini kan, parabola menghadap ke atas. Nah, parabola menghadap ke atas tuh ininya apa? Di sini tuh. Awas, bukan karena menghadap ke atas dia jadi maksimum, bukan. Tapi lihat di sininya adalah paling bawah, maka dapatnya adalah minimum. Seperti itu. Maka nilai titik baliknya adalah minimum. Nah, nilai minimum ini kita masih ingat ya rumusnya yang kemarin tentang nilai minimumnya, yaitu dengan cara apa? Tinggal masukkan aja angkanya dari tadi
X sumbu X nya berapa? Negatif 2 kan. Nah ini tinggal dimasukkan nih ke dalam apa? Ini persamaan yang ini. Maka di sininya adalah negatif 2 kuadrat ya, ditambah dengan 4 kali X nya berubah jadi negatif 2. Oke, dikurangi dengan 5 seperti ini. Maka negatif 2 kali negatif 2 4 positif. Nah, ini jadinya dikurangi dengan 8. 4 kalikan dengan negatif 2 dan 8 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 8 negatif 4, negatif 4 dikurangi, maka hasilnya negatif 9. Seperti itu. Baik, kita akan lihat hasilnya. Ini negatif 9 ya. Sudah dapat. Titik minimumnya adalah berarti di negatif 2,9, negatif 9. Seperti ini gambarannya. Oke. Nah, kita akan lihat gambar grafiknya. Nah, lihat di sini ya. Titik minimumnya adalah di negatif 9 seperti ini, dan posisi yang tadi titik potong X nya adalah negatif 5, negatif 5,0, lalu ini juga 1,0 ya, dan tadi titik potong Y nya ada di negatif 5 seperti itu, dan sumbu simetrinya adalah negatif 2. Maka dia akan menggambar bentuknya seperti ini. Seperti itu ya untuk hasil gambarnya ketika menggunakan kertas berpetak. Nanti kalian gambar ini hasilnya, gambarnya juga, jadi kita tahu gambarnya seperti ini. Kalau di kertas berpetak kita akan lihat ya secara bagus, yang bagus atau enggak. Jadi harus mulus, ini adalah parabola, jadi bentuknya adalah garis mulus, garis tepatannya dia apa namanya, tidak berbelok ataupun tidak lancip. Nah itu tidak diperkenankan. Baik, kita contoh yang keduanya ya. Ini ada kalau bagaimana kalau ininya dia negatif. Kita lihat sama pembuat titik nolnya dengan semua yang ini. Nah baik, kita lihat ya. Oke, kita lihat ini sama dengan yang tadi, bahwa pembuat titik nolnya berarti kita langsung aja ya, ininya berubah menjadi seperti ini. Kalau itunya negatif, maka ininya negatif X ya, yang ininya adalah X tentunya. Nah, kita lihat di sini adalah angkanya 8. Nah, 8 di sini angkanya dia positif-positif atau positif-negatif. Karena dianya positif ya, maka dia akan menghasilkan angka yang negatif-negatif atau positif-positif. Perhatikan, ketika kalau tadinya positif-positif, nah ketika dia ini adalah negatif, ininya apa namanya, ininya positif ya, ini ketika positif, ininya positif, maka berarti dia adalah hasilnya positif-positif. Tapi ketika ininya positif tapi ininya negatif, maka dia hasilnya negatif-negatif. Nah, negatif-negatif berapa dengan berapa? Salah 1 dikali dengan negatif 8. Nah, ini dapat hasilnya berapa? Tambahin aja, negatif 9. Nah, oke kan? Nah, terus negatif 2 dikali dengan 4. Negatif 4. Ini hasilnya berapa? Negatif 6. Oke, belum ketemu ya, ininya 2. Habis 2, 3, 4. Kembali lagi ke 4 ya. Ke 4. Keempat berarti kita ambil karena dianya ada negatifnya, maka yang satunya positif. Kita lihat. Nah, ini jadi positif 2 dikurangi 4, hasilnya negatif 2. Nah, ini udah hampir mirip nih. Maka ininya berubah jadi negatif 2, ininya positif. Coba negatif 2 ditambah dengan 4. Nah, ini jadi positif 2 kan. Nah, di sini jadi positif 2. Nah, maka dapat nih ketemunya di sini. Maka negatif dikali dengan positif, sehingga ini adalah negatif 2. Nah, negatif 2 dengan apakah ininya positif 2? Kita lihat. Kalau betul, maka dia ininya jadi positif 2. Nah, kita tentukan di sini. C4-nya apa, negatif atau positif? Jangan ketika ininya positif kamu langsung ininya positif, bukan, karena di sini ada masalah negatif nih. Sehingga negatif X kalikan ini udah selesai. Ini kalikan ini adalah negatif 4. Nah, ini kalikan ini adalah negatif 2. Nanti di sininya akan menghasilkan dia adalah di negatif 4 juga nantinya.
Nah, maka ini apakah negatif atau positif? Kita coba ya. Ini kalikan ini negatif x kuadrat, ini kalikan ini jadinya 4x positif ya. Ini kalikan ini x kuadrat, ini kalikan ini positif 4x ya kan. Positif 4x, ini negatif x kuadrat. Nah, ini ditambah 4x. Nah, negatif 2 dikalikan x, negatif 2x. Nah, yang ini negatif 2 dikalikan negatif 4, berarti positif 8. Nah, cocok kan? Ininya berubah jadi positif 2. Nah, ini cocok nih. Maka hati-hati nih, di sini menjadi permasalahan tersendiri dengan sumber x-nya. Sehingga kita dapatkan ini negatif x, negatif 2 sama dengan 0 ya. Atau ininya x dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Oke, ini berarti pindah negatif x sama dengan 2 positif. Nah, padahal ini masih ada negatifnya, maka x sama dengan negatif 2. Nah, yang ininya x-nya dia berubah menjadi ini 4. Sehingga kita dapatkan titik potong sumbu x adalah negatif 2,0 dan 4,0. Nah, hati-hati di sini. Berarti ketika kita gambarkan akan menemukan gambarnya seperti ini. Mohon maaf ini agak berantakan. Ininya negatif 2 di sini, kan ini negatif 2, lalu 4,0 berarti ada di sini, ininya 4. Nah, ini apakah melengkungnya itu ke atas sini atau dia ke bawah sini, gitu kan? Kita lihat ininya A-nya adalah negatif. A-nya negatif berarti dia akan melengkung ke arah bawah ya. Maka melengkung ke arah bawah berarti dia akan melengkung, gambarnya bentuknya seperti ini nantinya. Oke, ini hanya gambaran aja, nah, seperti ini gitu ya, gambarannya melengkung ke bawah. Oke, kita akan lihat di titik sumbu x-nya, di sumbu negatif y-nya. Ini maka y sama dengan f-nya berarti f berapa? F0 ya, f0. Langsung dimasukkan aja nih angkanya, maka negatif ini adalah 0 kuadrat, oke, ditambah dengan 2 kalikan 0 lalu ditambah dengan 8. Oke. Nah, ini 0 kali 0 kan 0, ditambah 2 kali 0, 0, ditambah 8. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,8 atau ya, maka dapat dari sumbu y-nya adalah 0,8 seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, maka dia akan gambarnya kayak tadi. Ini adalah yang tadi negatif 2, ininya 4 ya, lalu dia ke atas 0,8 berarti ini 8. Nah, nanti dia akan gambarnya bentuknya dari sini ke sini. Nah, tapi kita nggak tahu nanti di puncak titik baliknya berapa. Baik, kita akan yang ke C-nya. Ini sumbu simetrinya sama. Ini berarti x sama dengan negatif b per 2a ya. Nah, kita lihat langsung aja. Ini negatif, b-nya berapa? 2. Oke, 2 per, nah ini kan 2 dikali dengan ininya negatif 1. Nah, hati-hati di sini, negatif 1. Oke, maka ini negatif, ini 2 dibagi dengan ininya negatif 2. 2 dibagi dengan negatif 2 adalah negatif 1. Maka sehingga negatif, ininya negatif 1. Berarti ini berapa nih? Positif 1. Nah, sumbu simetrinya adalah 1. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke yang D-nya, nilai minim grafiknya. Maka ini adalah mencari Y-nya, titik pusatnya, fx dimasukkan aja ya, jadinya 1 ininya. 1 dari mana? Dari tadi yang sumbu simetrinya. Maka negatif ininya x-nya 1 kuadrat ditambah dengan 2 kalikan 1 ditambah dengan 8. Oke, kita coba. Ini berarti negatif 1 kali 1 1 ditambah 2 kali 1 2 lalu ditambah dengan 8. Oke, negatif 1 ditambah dengan 2 1, 1 tambah dengan 8 9. Maka kita dapatkan titik puncaknya. Maaf, ini minimal atau maksimum. Karena tadi bentuk grafiknya bentuk seperti ini, dia adalah di sini maksimum. Maka titik maksimumnya
titik maksimumnya. X-nya tadi berapa? Adalah 1,9 seperti ini. Baik, berarti kita akan dapatkan gambarnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada 0, 2, nah ini ada 1 di sini tengah. Nah, ini. Nah, titik ini, 1 ini dia adalah titik 9. Nah, ini adalah titik maksimum. Lalu yang tadinya adalah ini negatif 2, di sini yang positif 4, benar ya? Nah, positif 4, lalu yang sini adalah 8. Nah, akan digambar seperti ini. Nah, seperti itu hasil gambarnya. Baik. Oke, nanti kalian dicoba ya. Ada soal-soal di LKPD, beberapa soal minta digambar ya. Nanti bentuk gambarnya seperti apa, Bapak akan lihat hasil gambarnya sebaik mungkin. Dan bentar, Pak, boleh nggak menggunakan aplikasi? Bapak boleh lihat di sini. Aplikasinya adalah bentuknya namanya GeoGebra. GeoGebra itu seperti Oke, nanti akan terbuka GeoGebra-nya bentuknya seperti ini. Nanti kalian di sini ada GeoGebra klasik, geometri, kalau eksplisit dan yang lainnya. Kamu ambil graphing ya, graphing. Nah, nanti di graphing ini nanti bentuknya seperti ini. Ini agak lama. Oke, nanti kamu tinggal tulis aja di sini untuk membuktikan aja ini ya gambarnya. Misalnya kita inputnya tadi angkanya adalah x kuadrat ya. Jadi bentuknya di sini minta dibantu. Nah ini x kuadrat. Nah ini x kuadrat. Nah, nanti udah langsung muncul lagi ketika x kuadrat gambarnya. Nanti ditambah dengan 4x, misalnya 4x, lalu dikurangi dengan 5. Nah, oke, kita lihat. Nah, dia akan lihat gambarnya tuh seperti ini. Nah, nanti kamu lihat ini dikecilin. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kamu boleh cropnya dari sini. Ya, misalnya mau crop atau mau moto, berarti tinggal fotonya dari sini. Tapi ingat, fotonya X-nya harus kena juga nih. Yang paling penting di sini. Nah, itu ya. Nanti tinggal di copy atau yang lainnya. Nah, ini nanti cropnya dari sini ke sini. Jangan semua ininya terlalu besar, lebih baik yang ingin saja. Yang penting ini dan ininya seperti itu. Pak, nanti kalau misalnya yang negatif bagaimana yang kayak tadi? Nah, nanti kalau yang tadi misalnya ada negatifnya di sininya, nanti dia akan harus berubah nih. Nah, lihat kita dalam grafiknya. Enter. Nah, dia akan berubah kan? Bentuknya seperti ini. Oke, nah ini lebih mudah kan? Nah, ini tidak ada titik potong di sininya. Kenapa? Karena dia tidak memotong ininya seperti itu. Oke. Nah, nanti bisa menggunakan garis bantu, boleh silakan menggunakan garis bantu. Tapi untuk yang ini, Bapak minta yang titik potongnya tadi dulu ya. Karena nanti ada titik bantu mencari kotak-kotak. Nanti ada penyederhanaan lebih mudah lagi. Baik, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Nanti kurang lebihnya kalau ada yang ditanyakan disaringkan, silakan ditanyakan. Tugas ini 1 pekan, jadi kalian bisa lebih ringan untuk penyelesaiannya. Tapi dalam waktu 2 jam, 5 jam KBM hari ini, kalian kalau bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik gitu ya. Nilainya ada poin tambahan atau pasti deadline waktu itu diprioritaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.